Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Wow. Wow. Masih dalam situasi sepak bola Piala Dunia, sahabat Bob ya. Bagaimanapun banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi. Ya, akhirnya Jepang juga kalah, tapi yang paling luar biasa adalah Maroko bisa mengalahkan Belgia. Dan bahkan Belgia banyak sekali yang menjuluki adalah kuda tua yang sudah lamban gitu ya, sahabat Bob ya. Nah, terus juga Kroasia juga bangkit ya, walaupun tertinggal 1-0, tapi mereka akhirnya bisa menang 4-1 ya. Dan Spanyol dengan Jerman juga bermain imbang ya, sahabat Bob. Tapi sebelum lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, sahabat Bob ya. Jadi hari ini kita mau tetap berbicara tentang update-update yang terjadi di Inter. Mau berita baik dulu atau berita yang kurang menyenangkan, sahabat Bob ya. Jadi ini ada salah satu yang gua baca kemarin di hari ini ya. Ini mengenai masalah ternyata klub Serie A dan klub Serie B ini ternyata banyak sekali penangguhan pajaknya yang belum dibayarkan, yang belum distorkan. Itu kurang lebih sekitar harus membayar pajak sekitar total 600 juta atau menghadapi resiko pengurangan poin. Dan ini bukan hanya bukan hanya satu klub. Ini juga termasuk Inter juga, sahabat Bob gitu loh. Jadi bahkan klub-klub dari dua divisi teratas termasuk Inter telah diperingatkan bahwa mereka harus melunasi tunggakan pajak sebelum Desember atau menghadapi denda atau bahkan pengurangan poin. Nah, gimana nih sahabat Bob ya? Jadi ini sebenarnya mungkin nih karena kemarin pandemi, mungkin Itali masih memberi kelonggaran untuk memundurkan bayar pajak, tapi ini sekarang udah masuk jatuh tempo. Nah, ini yang lucu, yang ada beritanya. Nih, dilaporkan dalam edisi surat kabar Il Sole 24 sore hari ini, klub-klub Serie A dan B telah mengumpulkan jumlah pajak terhitung 600 juta setelah penangguhan biaya untuk periode November dan Desember 2022. Dan masing-masing klub harus melunasi tagihan sebelum tanggal 22 Desember. Berarti nggak sampai sebulan lagi ya, sahabat Bob ya. Gimana nih komentar sahabat Bob? Gimana kira-kira nih? Nah, ini lagi. Jika tenggat waktunya terlewatkan, klub akan menerima pemberitahuan yang memperingatkan mereka untuk melunasi jumlah yang terhutang ya. Atau istilahnya ini ada namanya inland revenue ya. Itali dengan kegagalan untuk melakukan berpotensi melihat mereka ditagih untuk jumlah mereka selama 5 tahun terakhir dan dikenakan penalti lagi 10%. Wow. Ada kekhawatiran lebih lanjut bagi klub yang mungkin kesulitan melunasi hutangnya dengan potensi penerapan pengurangan poin 2 poin ya. Bagi klub yang gagal membayar pajak, ini akan diberlakukan oleh FICC mulai 16 Februari 2023. Ya, semoga aja, kalau kita berharap semoga aja Inter bisa membayar pajaknya dan tidak akan ada yang namanya terjadi kena penalti, apalagi kalau kita berbicara yang namanya pengurangan poin ya. Malu-maluin aja nih ya kalau misalnya klub-klub besar kayak Inter, Milan, Juventus, yang lain-lain kena potong pajak gara-gara nggak bayar pajak, potong poin gara-gara nggak bayar pajak. Wah, bahaya nih sahabat Bob ya. Ya semoga ini cepat beres sahabat Bob ya. Nah, ini ada yang menarik ya. Kalau sahabat Bob pernah ini nggak tahu, gue juga nggak tahu ya angkatan berapa, ini gue juga lupa. Ini mantan gelandang Inter, Benoit Cauit ya. Sepak bola Italia telah kehilangan identitas dengan kelebihan pemain asing. Nah, ini pernah gue berdiskusi sama teman-teman gue ya, bahwa memang ya salah satu faktornya Italia tidak lolos ke Piala Dunia, menurut gue ini salah satunya gitu. Karena di Italia itu terlalu banyak pemain-pemain asing. Bahkan
pemain asing yang bermain di Piala Dunia itu bermain di Liga Italia itu ada berapa orang? Banyak banget gitu loh. Nah, sementara dari pemain-pemain Italia sendiri negaranya tidak mewakili gitu loh, karena mereka tidak lolos ke Piala Dunia gitu loh. Nah, ini yang dia bilang gitu loh. Nah, jadi waktu apalagi kalau kita ingat sahabat Bob bagaimana Italia waktu itu ya kalah waktu di playoff melawan Makedonia gitu loh. Ini kan kenapa gitu loh. Nah, ini yang dibilang sama si Benoit ya. Italia akan mencapai tujuan yang besar. Kalah sekalipun bisa terjadi. Tetapi secara historis untuk negara seperti Italia tidak mengikuti Piala Dunia benar-benar sesuatu yang aneh menurut si Benoit ini. Sedikit ada yang perlu direvisi. Tapi itu telah menjadi diskusi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, terutama mengenai tim Primavera dan jumlah pemain asing yang berlebihan. Nah, ini ya, Inter juga ya sekarang yang kita punya pemain yang Primavera yang istilahnya yang lagi bagus sekarang itulah Di Marco ya. Kalau Pinamonti di Sassuolo belum begitu dan itu juga ada dijual. Casade juga ada dijual. Jadi sebenarnya benar juga gitu loh. Kalau Primavera ini, tim Primavera tidak pernah dikasih kesempatan untuk bermain di tim utama, mereka adalah keturunan orang Itali, harusnya ini gitu loh. Tapi ya tim-tim Itali lebih senang membeli pemain-pemain asing yang dari Brazil lah, yang dari Argentina lah, macam-macam gitu. Termasuk juga Inter gitu loh. Nah, sepak bola Italia telah kehilangan identitas yang baru muncul ketika mereka memenangkan kejuaraan Eropa ya. Ini baru muncul ketika mereka memenangkan kejuaraan Eropa. Nah, kita perlu membuat undang-undang yang mampu menemukan metode kerja yang diterapkan oleh semua tim dari sektor junior untuk menggali nilai sepak bola Italia yang sesungguhnya. Solusi ini sedang dicari di mana-mana, tetapi belum ada tindakan yang ditemukan untuk membebaskan Italia. Timnasnya sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Sayang sekali tidak melihat mereka di edisi turnamen kali ini ya. Jadi memang disayangkan sekali ya Italia tidak bermain, tapi ya ini kan sudah lewat. Semoga aja ini bisa menjadi pembelajaran bahwa memang bibit-bibit yang ada di Italia ya, apalagi keturunan Italia itu sebenarnya lebih lebih diutamakan. Nah, ada kaitan apa yang diomongin sama Benoit. Jadi sekarang Inter berburu by Italia. Ada 4 nama ya, ada 4 nama. Salah satu adalah Parisi ini pemain sayap kiri yang dari Empoli ya. Sebenarnya dari dulu udah diincar juga. Terus ada Baldanzi ya, Baldanzi ini pemain gelandang sama-sama Empoli juga. Scalvini ini yang harganya 40 juta ya dari Atalanta. Dan ada yang terbaru Terracciano, ini pemain dari Verona, ini juga masih muda-muda. Nah, Inter mengincar pasar pemain Italia dan telah menguji lapangan dengan Empoli untuk bek sayap dan gelandang serang, dengan Atalanta untuk bek, dengan Verona untuk bek sayap ya. Jadi ini golnya Inter itu under 23 semua nih. Yang penting untuk meremajakan skuad dan menurunkan tagihan gaji. Ya kalau gue sih setuju ya. Tapi kalau yang namanya perusahaan kadang-kadang ya kalau mau mencari cuan, mencari cepat ya mereka kan pasti pengen dapat pemain-pemain bintang, terus bisa di set dan bisa juara kan begitu. Tapi kalau misalnya pemain-pemain muda ini memang harus harus benar-benar sabar ya, bagaimana mendidik mereka, bagaimana membuat mereka bisa padu. Itu kan nggak gampang gitu, apalagi mereka usia masih di bawah 23 tahun, bahkan banyak yang 18-19 tahun kan. Nah itu gitu loh. Tapi ini PR, tapi bagus karena Inter sekarang kan memang lagi mengincar pemain-pemain muda, terus juga untuk mengurangi biaya-biaya. Sebelumnya di video gue pernah gue bahas ya sahabat Bob. Nah itu yang paling ini. Nah sekarang kita berbicara Gosen. Kalau kemarin kita udah berbicara banyak sekali ya bursa transfer ini yang sekarang belum ada kejelasannya. Nah, ini ada salah satu yang paling menarik adalah kalau Gosen kan memang banyak sekali ya. Bahkan Nice ya dari Prancis juga berminat sama dia. Terus Schalke ya juga berminat sama dia. Banyak sekali ya. Cuman kan Inter pengen menjual, cuman kan belum ada tanggapan dari si Robin Gosen. Nah sekarang
Inter dilaporkan mengikuti jejak Anthony Robinson. Ya, ini back kiri milik Fulham ya, usia 25 tahun dan dia adalah keturunan Amerika dan juga sekarang bermain di bermain di negaranya melawan Amerika ya. Dan bagus memang back kiri ya. Dan dia sekarang bermain di Fulham. Nah dulu sebenarnya tahun 2020 sebenarnya Wigan mau meminjamkan si Robinson ini ke Milan ya, tapi gagal karena dia ada kendala dengan jantung. Nah ini ya, jadi pada Januari 2020 ya, kepindahan peminjamannya dari Wigan ke Milan dibatalkan setelah mengalami masalah jantung yang memaksa Robinson istirahat sejenak dari pekerjaan untuk menjalani operasi. Berarti dia udah pernah menjalani operasi jantung. Gua belum tahu detailnya seperti apa. Robinson mendapatkan kembali kelayakan dan kembali beraksi dan ditandatangani oleh Fulham. Sekarang milik Fulham dan harganya kurang lebih sekitar 25 juta ya. Nah, sahabat Bob, ini kan kita nggak tahu lah. Bahkan juga si Sosa, back kirinya, sayap kirinya Kroasia juga masuk radar ya. Banyak sekali radar-radar yang di kiri ini ya. Cuman belum tahu nih siapa yang sebenarnya yang diincar Inter ya kan. Apakah ini mau mengacaukan yang lain-lain? Oh, Inter banyak pilihan mau kejar. Ternyata ya, gua rasa ini bagian dari strateginya Opa Marotta sama Ausilio ya. Bilang ini, tapi yang mana kita nggak tahu. Gua pikir seperti itu. Ini strategi supaya tidak kecolongan lagi kita, sahabat Bob. Gua kalau pikiran gua, gimana sahabat Bob melihat ini, sahabat Bob? Ya, kita berharap yang terbaik buat Inter dan kita berharap pemain-pemain muda ya. Memang kita nggak bisa berharap dengan kalau kita membeli pemain-pemain muda kita berharap langsung juara, tidak. Ada prosesnya gitu, sahabat Bob. Nah, kalau kita berbicara lagi pemain muda, nah ini meskipun Belanova tampil minim di musim ini, kemungkinan Inter akan mempermanenkan dia. Ya, karena Dumfries ya tahu sendiri ya, dia kemungkinan akan jual. Kalau memang ada 60 juta, Inter akan jual ya. Ya semoga aja lah kalau memang dijual ya, kita berharap mendapatkan penggantinya dan Inter juga udah siap untuk itu. Karena memang bagaimanapun memang kestabilan keuangan paling utama sebenarnya di klub ya. Baru setelah itu berpikir bagaimana membeli pemain bagus dengan keuangan yang mapan juga, sahabat Bob ya. Kita berharap yang terbaik ya, semoga aja kalau memang benar-benar intinya Belanova bisa bisa diikat permanen akan lebih bagus. Kalau Aslani sudah pasti ya. Nah terus berita baik buat kita semalam kalau sahabat Bob lihat bahwa Lukaku udah sempat bermain 10 menit. Ya ini berita baik juga, walaupun ya tidak memberikan kontribusi apa-apa ya, cuman 10 menit ya, nggak mungkin lah. Apalagi dia juga udah lama nggak bermain. Dan juga salut juga buat Brozovic ya, yang sudah bermain juga 90 menit dan menunjukkan kualitas dia, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja pemain-pemain Inter yang bermain di Piala Dunia, semoga mereka lolos dan kembali lagi ke Inter, sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.